Shalom, selamat malam. Jumpa kembali lagi dengan kami tim Multimedia GKI Fata Malanu dalam program Renungan Harian GKI Fata Malanu. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita akan baca firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa Dikau melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mengaku kami adalah manusia yang lemah, kami tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, hikmat dan akal budi, agar apabila pembacaan yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini, kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampun dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 8 pada ayat yang ke-28 dengan perikop pengharapan anak-anak Allah. Ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sekian jauh dalam pasal pembacaan kita. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan dan melakukan dari hari lepas hari. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua para penonton setiap program Renungan Harian, di mana saja berada. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Roma 8 ayat yang ke-28. Dan menjadi nats pembimbing kita adalah pada ayat yang ke-28 yang berbunyi, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Para penonton setiap program Renungan Harian GKI Fata di mana saja berada, Roma 8 ayat 28 adalah janji yang memberikan penghiburan dan keyakinan bagi orang percaya bahwa Allah bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sulit atau tak terduga. Di dalam ayat ini Paulus mengingatkan kita bahwa tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup kita yang terlewat dari perhatian Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Seringkali kita dapat memahami alasan dibalik tantangan atau penderitaan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa rencana yang Tuhan berikan itu selalu baik bagi kita. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat hasil akhir secara langsung, hal ini bukan berarti hidup kita akan selalu mudah atau tanpa masalah. Tetapi kita diberi jaminan bahwa setiap peristiwa besar atau kecil, baik atau buruk, berada dalam kendali-Nya dalam menapaki tujuan kebaikan. Allah memakai segala sesuatu baik berkat maupun ujian untuk memurnikan kita, membentuk karakter kita, dan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya. Syarat dari janji ini adalah bahwa kita harus mengasihi Allah dan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Ini berarti mempercayai rencananya dan berserah kepada kehendak-Nya meskipun kita selalu mengerti atau tidak mengerti jalannya. Ketika kita merasa terbebani oleh masalah hidup, ayat ini memberi sumber pengharapan yang besar. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja di belakang layar. Bahkan ketika kita merasa tersesat sekalipun, Dia setia dan kasih-Nya kepada kita
tidak berkesudahan. Menjadikan satu kesimpulan bagi kita semua adalah, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dalam segala hal apapun, Dia bekerja untuk kebaikan kita, dan Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap anak-anak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di renungan ini dan sentiasa memelihara dan menjaga selalu aktivitas dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengaku kami banyak sekali keterbatasan, tetapi kami percaya kesempurnaan-Mu adalah milik-Mu. Untuk itu sempurnakanlah firman ini bagi kami terlebih khusus, bagi penonton setia renungan harian di mana saja mereka berada. Berkati hidup dan kehidupan mereka senantiasa. Dan Bapa yang Kau berkati tim Multimedia GKI Fata yang selalu mewartakan kebenaran firman Tuhan. Pakailah mereka lebih dahsyat lagi, agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Ini kami Bapa, ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim Multimedia GKI Fata yang sudah membawa kita dalam renungan harian GKI Fata. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai.